Tak terima disebut pembohong dan pembunuh, Ferdy Sambo bantah tuduhan dari jaksa. Hakim pun langsung memberikan jawaban menohok yang membungkam kesaksian dari Ferdy Sambo. Pernah nggak saudara diperiksa dengan alat poligraf? Pernah. Pernah. Pertanyaan apa yang diajukan pada saudara pada waktu itu? Apakah saya bacakan ya? Di dalam pertanyaan di poligraf, saudara ditanyakan, apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Terima kasih majelis. Yang mulia, Ya, ini harus mohon maaf yang mulia. Ya. Belum selesai saya menjawab. ya silakan. Jadi poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian yang mulia. Ya, nanti biar majelis yang menilai. Masalah kejujuran saudara, majelis hakim yang menilai. Terima kasih. Hakim pun melanjutkan, membongkar semua pernyataan Ferdy Sambo yang berbohong di persidangan. Ferdy Sambo juga dibikin malu oleh hakim saat persidangan itu. Karena ternyata, kesaksian dari mantan polisi, Sang Jenderal Bintang 2, dianggap janggal dan tidak masuk akal. Saudara sampai saudara membuat skenario bahwa terjadi tembak-menembak tuh apa alasannya? Saya memang salah yang mulia. Bukan, saya nanya dulu, ini salah nanti dulu. Iya. Apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benak saudara bahwa harus terjadi tembak-menembak? Karena di pengalaman dinas saya di Perkap 1 2009 tentang penggunaan senjata api itu yang mulia, yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Yang mulia. Dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Iya, yang mulia. Saudara saksi ya, di sini saudara tuh diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Iya, yang mulia. Tapi cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Iya, yang mulia. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dia tidak di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau. Mau isoman, siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang nggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada Kuat, ada terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Ricky dan Joshua. Pada saat hendak meninggalkan rumah Saguling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara Ricky, Joshua, Kuat, dan Richard, tanpa Susi. Jadi sangat lucu kalau saudara tadi mengatakan saya tidak tahu siapa yang mau diajak. Tuh, kedua. Ketiga, saudara mengatakan bahwa akan dilakukan nanti malam bertemu dengan Yosua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke Duren 3 mampir melewat Joshua, kemudian saudara tambah amarah. Itu satu yang nggak mungkin gitu loh. Kemarin dari
Prayogi, Adnan Romer dan Patwal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal gitu loh keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada. Saya selalu katakan saya tidak membutuhkan pengakuan, tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Nah, coba saudara jawab mengenai keraguan saya tadi. Itulah keterangan yang saya berikan di bawah sumpah ini, yang mulia. Saya mohon maaf kalau memang itu tidak sesuai dengan fakta dan pendapat dari yang mulia. Ya, saya tidak akan memaksa. Ferdi Sambo tak terima ketika hasil lie detektornya diungkap saat persidangan. Dirinya meminta hakim untuk tak percaya dengan hasil lie detektor, karena hasil lie detektor dari kesaksian Ferdi Sambo adalah berbohong atau tidak jujur. Padahal, dari keterangan Polri, hasil dari lie detektor semua terdakwa, termasuk Ferdi Sambo, hasilnya adalah pro justitia, yang artinya hasil tersebut merupakan hasil yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Ferdi Sambo juga kebingungan ketika hakim membongkar pertanyaan-pertanyaan dari Ferdi Sambo yang dinilai berbohong. Hakim Wahyu Iman Santoso menilai, kesaksian yang disampaikan Ferdi Sambo tidak masuk akal dan sangat janggal. Pernyataan itu disampaikan Wahyu Iman Santoso dalam persidangan untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sebagai terdakwa pembunuhan berencana dan Ferdi Sambo sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim pun membandingkan kesaksian yang diceritakan Ferdi Sambo dengan fakta yang ada di CCTV. Hakim menilai kesaksian Ferdi Sambo bertolak belakang dengan kejadian yang ada di CCTV. Salah satunya, kesaksian tentang Putri Chandrawati yang disebut sakit ketika pulang dari Magelang. Menurut hakim, Putri Chandrawati tak terlihat seperti orang sakit. Selain itu, Hakim Wahyu juga menyatakan dengan tegas bahwa kesaksian Ferdi Sambo berlawanan dengan kesaksian ajudannya. Hakim Wahyu mengatakan, keterangan Ferdi Sambo berlawanan dengan kesaksian dua ajudannya, yaitu Prayogi dan Adnan Romer. Hakim Wahyu sampai-sampai harus menegaskan bahwa tidak selalu dari sebuah pengakuan yang dibutuhkan oleh seorang hakim untuk mengungkap kebenaran. Namun, mengingat Ferdi Sambo ada dalam persidangan di bawah sumpah, Hakim Wahyu pun meminta agar mantan Kadif Propam Polri itu bicara apa adanya dalam persidangan.